saat itu dan bilang, "Pot, kempot, rupamu kayak kempot." Marah saya, Bapak. Karena tahun berapa itu? Itu tahun 99, Bapak. 99 ya. sampai tahun 2000 ya. Jadi itu dibilang mirip Didi Kempot malah marah waktu itu. leres, marah. Ge opo salah awakku iki, kowe nganti teko mblencani janji. Itu kan bilang, kowe kuwi iso ganteni Mas Didi Kempot le nyanyi, tapi ora iso podo suaramu. Memang kalau diurut-urut ya masih keluarga dari Eyang Adam dan Hawa. Wah, jauh sekali. Tapi itu kan tidak bisa dipungkiri nih Bapak. Langsung Pak, di antara 12.000 orang itu saya bisa masuk ke panggung VVIP satu panggung dengan Mas Didi Kempot. Langsung saat di situ beliau saat itu nyanyi Banyulangit. Saya ndak apal Pak. Janjine lu ngoleh apal ya? Stasiun balapan, tapi ternyata 5 bulan kemudian ada pesan yang Mas Didi Kempot sampaikan. Rambutmu kurang gondrong, gondrong ke rambutmu. Itu berarti ada sebuah amanah yang harus saya lakukan. Di sini saya matur lagi Bapak, kepada Sobat Ambiar, Sobat Tombok Ati, Godfather of Broken Heart atau semuanya Setgo. Di sini Bambang Surono atau Bam JK9 tidak menggantikan beliau Bapak. Saya di sini hanya melestarikan karya-karya beliau. Mas Didi Kempot tidak terganti sampai kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Pos TV, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Pemirsa, hari ini Jateng Pos mendapat kesempatan sangat istimewa. Kami jauh-jauh dari Semarang datang ke kota Boyolali ya, untuk menemui sosok yang hari-hari ini menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat luas. Seorang pria di Boyolali. Karena beliau lahir di dunia ini ditakdirkan mirip seperti maestro lagu-lagu Jawa atau campursari Didi Kempot. Amin. Beliau saat ini ada di sebelah kiri saya. Namanya Mas Bambang Surono. Bambang Surono, Pria asal Boyolali. Ya. Ini menghebohkan dunia karena beliau di saat sang maestro sudah meninggalkan kita semua, Mas Didi Kempot, kira-kira 5 tahun lalu ya Mas ya. Tiba-tiba kita menemukan sosok yang ada di Boyolali ini yang bisa menjadi obat oleh para sahabat Ambiar ya. Tombok kangen Mas Didi Kempot. Jadi ternyata orang Boyolali. Nah, kita ketemu beliau, Mas Bambang Surono yang wajahnya mirip dengan Didi Kempot ini, pengen tahu banyak Mas. Siap. Ini gimana sih ceritanya kok wajahnya mirip plek kayak pinang dibelah dua dengan Mas Didi Kempot ya. Ini satu keajaiban luar biasa. Leres. Jadi ternyata Tuhan memang luar biasa ya. Jadi Mas Didi Kempot meninggalkan kita semua, tiba-tiba lahir lagi seorang Didi Kempot. Orang bilang titisan Didi Kempot. Mas Bambang, ini gimana ceritanya Mas Bambang? Jenengan kok bisa mirip dengan Didi Kempot itu gimana? Poros dari tepangaken saya Bambang Surono utawi Bams DKW 9 kalau di panggung Bapak. Jadi sebelumnya saya kenalkan bahwa Bams DKW 9 itu ada makna yaitu Bambang Surono Didi Kempot KW Songo. Nah, sebelumnya memang saya itu penggemar Mas Didi Kempot Bapak. Di tahun 1999 itu ada lagu judulnya Stasiun Balapan. Ya. Saat itu saya sangat senang dan di situ pada saat era-era VCD ya Bapak ya. Betul. Yang masih harga 5.000. Ya. Waktu itu saya waktu kecil tinggal di Semarang, saya di Pancakarya. Dan saya memang kalau di sana seneng dengarkan lagu Mas Didi sampai mundut. Nah, dari situ berawal saya seneng lagunya, seneng karyanya. Terus ada temen yang begitu fanatik dengan Didi Kempot, melihat saya saat itu mirip Didi Kempot Bapak. Teman bekerja pada saat itu dan bilang, "Pot, Kempot, rupamu kayak Kempot." Marah saya Bapak. Karena tahun berapa itu? Itu tahun 99 Bapak. 99 sampai tahun 2000 ya. Jadi itu dibilang mirip Didi Kempot malah marah waktu itu? Leres, marah. Karena apa? Pada saat itu saya tidak gondrong dan kondisinya mungkin kalau orang melihat aku kan lebih ganteng ya, sedikit. Tapi pada saat itu saya agak kurang cocok dengan teman itu. Tapi seiring dengan waktu Bapak,
tahun 2019. Kurang lebih 20 tahun kemudian, Bapak. Saya ketemu dengan Mas Didi Kempot pada saat acara ulang tahun DPRD Boyolali yang ke-69, dan saya bisa satu panggung dengan beliau pada tanggal 22 Desember tahun 2019 itu. Dan ini fotonya, Ini Bapak. ya. Ini fotonya. Ini foto kenang pertama kali ketemu beliau ya. Di sini ada tanggal 22 Desember 2019 yang beliau diundang oleh Bapak DPRD atau pejabat-pejabat DPRD dari Kota Boyolali. Oke. Dalam ulang tahun yang ke-69. Oke. Itu, Bapak. Saya potong sebentar, Mas. Mas Didi Kempot. Inji, Bapak. Jadi teman-teman mohon maaf. Jadi memang kalau ketemu beliau ini sudah tidak ada persepsi lain kecuali Didi Kempot ya. Meskipun orangnya beda, namanya beda, tapi saya lebih kalau ingat Mas Didi Kempot betul. Mas, wajahnya mirip ya. Posturnya juga mirip. Yang saya lihat, mohon maaf, Mas Didi Kempot itu kurang lebih juga piantune kok jenengan ngeten. Oh, ngeten. Sami ya, Bapak. Dedek-dedeke ya, yang saya pernah ingat ketemu beliau itu. Ya seperti inilah kurang lebih ya, pokoknya kayak pinang dibelah dua. Nah, tapi kita juga penasaran, barangkali masyarakat juga. Wajahnya podo, kira-kira suaranya podo rak karo Didi. Boleh dikasih contoh, Mas, intronya lagunya Mas Didi Kempot. Badhe ngersake lagu menapa menika, Bapak? Monggo cidro boleh, tatu boleh, atau apa ya, pamer bojo. Intro-intronya aja dulu. Leres. Dan ini sekalian saya juga mau matur bahwa dari informasi dari media dan beberapa pihak keluarga, pertama kali Mas Didi Kempot rekaman ada lagu Cidro. Dan pertama lagu yang saya hafal itu juga Cidro, Bapak. Walaupun seneng stasiun balapan, dan dari benci menjadi cinta dan berkah. Saya atur Cidro, Bapak. Monggo. Tak kasih refrennya aja. Ge opo salah awakku iki, kowe nganti tega mblencani janji. Bareng. Apa mergo kahanan uripku iki melarat bondo siji karo uripmu. Aku nelongso mergo kebacut tresno, orang ngira saikine apa saikine Cidro. Matur nuwun. Luar biasa. Jadi tidak hanya mirip fisiknya, tapi suara cengkok-cengkoknya, melo-melonya itu juga. Jadi benar-benar bisa menjadi obat rindu. Matur suwun sangat. Mas Didi Kempot ya. Oke, Mas. Jadi ini memang menjadi sesuatu yang langka menurut saya. Tapi kalau Tuhan berkehendak ya. Amin. Jadi saya melihat panjenengan di TikTok panjenengan, kemudian di IG itu justru di situ saya lihat panjenengan seperti gagah perkasa tinggi gitu. Ternyata setelah ketemu beneran itu sedetek setingginya Mas Didi Kempot ternyata. Oh gitu ya, sama ya Bapak. Jadi tidak seperti di sosmed. Jadi teman kalau lihat di sosmed dengan aslinya justru mirip, lihat aslinya. Iya. Keparang ini saya matur juga Bapak. Ternyata kalau saya amati, saya memfoto ini pada tanggal 22 Desember tahun 2019 itu kan kurang lebih 5 tahun ini Pak. 3 tahun setelah saya foto itu, saya baru mengamati ternyata ada detail yang memang mungkin piai-piai belum bisa menyadari itu, tapi saya amati. Malah justru yang menemukan istri saya, Pak, Endah Ziolantenise sama Bapak Morsomo. Apa itu? Bapak Zainal Muhsin. Yang sama adalah andeng-andeng, Pak. Sebelah kiri. Kiri itu ini andeng ya? Sebelah kiri. Oh, ini. Jadi ini ada andeng, ini juga ada. Oh iya, betul ya. Dan ini ternyata nonsowo yang satu timbul. Ini Didi Kempot yang mana sih ini? Jadi ini yang menjadi apa ya Bapak? Yang menjadi orang bilang, orang ngendikan itu ini reinkarnasinya. Ini bagian dari titisannya. Kalau di media itu kan ngendikan ada piai putranya yang keberapa, adiknya keberapa tidak. Tapi ternyata detail Pak. Nah ini dengan beberapa keluarga dulu almarhum ayah saya, Bapak Erustianto dan ibu saya yang masih sugeng Sri Widayati itu kan bilang, kowe kuwi iso ganteni Mas Didi Kempot le nyanyi, tapi ora iso podo suaramu. Karena basic saya dulu adalah keroncong dan pop Bapak. Inji.
Keroncong dan pop dulu. Ya, Penyanyi keroncong juga tapi keroncong ya. Dulu waktu di Semarang, saya sekolah di Semarang juga, Pak. Di STM 5 dulu saya. Oke. Dulu saya punya grup keroncong bersama Bapak almarhum Pak Herustianto, namanya Irama Prima. Saya sebagai pemain selo dan cuk. Jadi pada saat itu memang mungkin kalau secara karakter suara Mas Didi Kempot dengan saya beda. Saya mungkin banyak vibran sih. Itu. Jadi kemiripannya vibran, ya. Bapak, mungkin sampai sedetail itu. Kalau Piai Putri lebih detail mengamati ya. Kalau saya cuman mungkin hidung, mungkin tutuk nggih, atau mungkin cahyane pun. Tapi ternyata secara detail andeng-andeng yang Ternyata sebelah kirinya. Ya, mata sebelah kiri. Inji, itu Cuman dengan punya titik yang sama. Sang maestro agak gede ya. Laras Bapak. Betul. Dan itu kayaknya ini juga andeng-andeng, terus ini juga andeng-andeng itu. Nah, itu manis ya Bapak ya. Berkah menikah Bapak, makanya berkaitan itu. dengan seperti itu beliau. Oke, Mas Berkah. Bam. Jadi juga kita pengen tahu sebetulnya ada kaitan saudara, dulur atau apa sih dengan Mas Didi Kempot? Ada atau tidak itu? Terus terang kalau secara genetik ya, secara itu tidak ada Pak. Tidak ada sama sekali. Iya, tidak ada. Cuman kalau Jadi benar-benar orang lain ya. Iya, pure. Cuman kalau kami sempat sowan ke keluarga beliau yang di mana? Di Ngawi. Kebetulan ini ada fotonya ini, Mbak Saputri di situ, di situ. Memang kalau diurut-urut ya masih keluarga dari Eyang Adam dan Hawa. Wah, jauh sekali. Tapi itu kan tidak bisa dipungkiri nih Bapak. Dari situ karena non sewu saya pun saya sebagai anak muda. Pas beliau itu sedo, kebetulan saya kan viral sebagai ungkapan terima kasih saya nyuwun izin Bapak. Nyuwun izin karena apa? Bagaimanapun juga Piyayi itu kan masih kangen-kangen di saat masa-masa puncaknya Mas Didi Kempot almarhum Ji. Itu kan beliau sedo itu kan tondo-tondo Piyayi kan kangen itu kayak dipedot gitu Pak di situ. Dan saya kan pada saat itu ada kesempatan dengan pemain keyboardnya Mas Didi Kempot yaitu Mas Didit Larejawi, pemain keyboardnya. Dia sebagai seorang pimpinan dari grup musik asli Larejawi, saya diminta untuk bernyanyi secara reguler di grupnya beliau. Karena beliau tidak punya singer. Nah, saya sebagai additional singernya Bapak. Di situ saya ditempa, ya sedikit dipaksa, sedikit rada dipentelingi sama almarhum, tapi ini bagian dari Kawah Condro Dimoko sampai saya hafal lagu Mas Didi Kempot. Nah, dari situ saya sowan ke Mbak Saputri, saya sowan ke keluarga beliau, saya nyuwun izin kalau saya selalu menyanyikan karya-karya Mas Didi Kempot. Nah, dari situ masih keluarga Mas Bams, saking Eyang Adam dan Eyang sendika dawuh dalem matur suwun. Begitu, Bapak. Ngaten. Jadi gitu ya. Oke, Mas. Apa namanya? Sebetulnya pertama kali penjenengan betul-betul misalnya mengenal Mas Didi Kempot itu sejak kapan? Saya ketemunya pertama dan terakhir Bapak. Pertama dan terakhir. Jadi di Boyolali sebenarnya saya kan bukan asli Boyolali sebenarnya. Dalam niku asline pun wonten Semarang, wonten Pancakarya. Saya lahir di Ngeser Barat Bapak. Ngeser Barat. Dan kondisi memang keluarga kami memang keluarga yang hidup di jalan kami tinggal di Pancakarya, pemukiman padat merayap pada saat itu tahun 89 Bapak tahu di sana ada banyak kejadian yang luar biasa. Di sana saya tinggal, saya menyukai lagu-lagu Mas Didi Kempot setelah tahun 97-98 itu. Terus saya menikah dengan istri saya Endah Sulianti Ningsih, saya pindah ke Boyolali. Ada beberapa event Mas Didi Kempot di Boyolali saya tidak pernah melihat karena saya cuma seneng lagu ini tapi nek meh nonton uyel-uyelan. Saya tahu bahwa kalau zaman dugderan di Johar itu nek uyel-uyelan kan identik dengan hal-hal yang mungkin yang tidak kita inginkan ya Bapak. Zaman dulu gitu. Makanya aku tidak mau, tapi kok begitu ada sebuah paksaan dari seorang istri yang dulu nyidam pengen nonton Didi Kempot tapi belum kesampaian. Saat itu kan masih baru melahirkan dia, masa-masa habis melahirkan Mas Anifas itu nonton Didi Kempot. Tapi aku melu, jangan, ojo melu. Aku wae sing nonton. Kowe njaluk opo? Aku bilang gitu. Tenan? Aku njaluk opo? Iya, njaluk opo? Paling saya oleh-oleh. Kowe kudu foto karo Mas Didi Kempot. Hal yang mungkin bagi saya iya, hal yang lega nih ya Pak. Pada saat itu saya ada acara di alun-alun DPRD di
ulang tahun yang 69 tanggal 22 Desember tahun 2019 itu saya nonton, Pak. Saya nonton itu beserta teman saya. Saya nonton di antara ribuan penonton itu Mas Didi Kempot rawuh. Saya pokoknya Mas Kempot, weh gitu. Saya pakai belangkon ini. Oh, pakai itu. juga. Ya, belangkon ini, ya? Pak. Berusaha pakai ya. Belangkon itu dan bajunya kebetulan saya di mana? Baju alma mater nggih, Universitas Boyolali, dulu kan saya kuliah di sini di Fakultas Hukum. Saya langsung dipanggil oleh timnya beliau, yaitu tim dari sponsor beliau. Dan di sponsor beliau namanya Pak Hartono, dan itu beliau adalah orang yang paling berjasa terhadap kondisi saya sekarang yang menemukan saya kepada Mas Didi Kempot. Langsung, Pak, di antara 12.000 orang itu saya bisa masuk ke panggung VVIP, satu panggung dengan Mas Didi Kempot. Langsung saat di situ, beliau saat itu nyanyi Banyulangit. Saya ndak apal, Pak. Janji neo, lu ngoleh. Apalnya stasiun balapan sama Cidro. Saya bosan dari lagu ini sing opo. Nah, pada saat itu sudah selesai, beliau langsung diperkenankan sama Pak Hartono itu. Dulu kalau manggilnya kan Dani. Jadi tidak ada yang namanya Mas Didi Kempot, enggak. Jadi semua kru timnya itu manggilnya Dani Kempot. Oh, Dani. Dan itu Dani komandan ya? Ya. Oh. Dan ada yang mau nyon foto. Ya. Pun Mas Didi. Orang gondrong rambutmu. Gilang gitu. Oh, nggih. Dalam Bambang Surono, saya versi muda ini dengan versi sukses, saya bilang gitu. Kebareng dalam nyon foto. Ayo. Dengan humble-nya beliau, padahal beliau adalah sosok yang luar biasa nggih. Famous, terkenal, populer juga. Saya dirangkul, Pak. Saya menggunakan HP jadul itu, Asus itu baru dibeliin istri, dimodali itu, Pak. Saya foto cepret-cepret gitu. Matur suwun pada saat dia yang beliau ngerangkul. Rambutmu kurang gondrong. Gondrong ke rambut. Des. Jadi itu seperti pesan ya, supaya mirip sama beliau ya. Jadi tidak tersurat tapi tersirat, dan ini memang saya matur apa adanya seperti mungkin dari tayangan-tayangan televisi nasional yang lain ya, Pak ya. Saya mengatakan hal yang sama. Dan saya melakukan itu ibaratnya just for fun aja, sebagai oleh-oleh untuk istri. Tapi ternyata 5 bulan kemudian ada pesan yang Mas Didi Kempot sampaikan. Rambutmu kurang gondrong, gondrong ke rambutmu. Itu berarti ada sebuah amanah yang harus saya lakukan. Di sini saya matur lagi, Bapak, kepada Sobat Ambiar, Sobat Tombok Ati, Godfather of Broken Heart, atau semuanya Setgo. Di sini Bambang Surono atau Bam 39 tidak menggantikan beliau, Bapak. Saya di sini hanya melestarikan karya-karya beliau. Mas Didi Kempot tidak terganti sampai kapanpun. Tetapi saya, Bambang Surono, yang sosoknya mirip dengan Didi Kempot, hanya melaksanakan amanah beliau untuk melestarikan karya-karya beliau biar anget, biar selalu dikenang dan nambani poros sedherek sedaya. Ngaten, Bapak. Itu ya kisah yang. Jadi yang pertama, yang terakhir, betul. Itu, Bapak. Betul. Di situ. Dan saya kepareng matur pada saat itu. 5 bulan kemudian, 5 Mei tahun 2020, Mas Didi Kempot sedo. Saya juga takziah ke sana, layat ke sana. Kita menggunakan armadanya dari Pak Hartono, dari tim teh itu dari Solo. Saya ke sana, saya terlambat, Pak. Kurang lebih terlambat 15 menit sudah dimakamkan, ketemu dengan Bapak mantan Gubernur Jawa Tengah yang dulu, Pak Ganjar Pranowo. Di situ saya pokoknya nyalami kepada saudara-saudara sedaya sama keluarga. Kurang lebih hampir 45 menit sekitar di sana, terus saya pulang. Dari situ ada beberapa sebuah ada ikatan batin, Pak. Ada ikatan batin gini. Kowe kudu iso nyanyi. Pada lagu Mas Didi Kempot saya yang apal cuma satu, Pak. Ya balapan sama Cidro itu. Kalau suruh nyanyi aja ndredeg saya, Pak. Nggak bisa. Karena apa? Mas Didi Kempot ada beberapa hal yang memang karakter suaranya itu tidak bisa ditiru, Pak. Orang bilang ibaratnya serak gitu. Nggak bisa ditiru. Nggak bisa. Ya beliau memang sudah mendarah daging 35 tahun beliau menggeluti karya itu gitu. Dengan 600 lebih, tetap nggak bisa ditiru, Pak. Mau tak emper-emper pun nggak bisa. Jadi kayak tadi, wes sak mesti ini, tetap nggak bisa. Mas Didi Kempot, wes sak mesti, jadi nggak bisa, Pak. Makanya saya hanya melestarikan karya-karya Mas Didi Kempot, ngaten. Dan sampai sekarang dapat berkahnya.
Matur suwun. Jadi Mas tidak Didi, lebih dan Gusti, tidak matur kurang suwun. ya. Nggih, nggih. Jadi leres. ada pesan ternyata Nggih. memang ya ada pesan. Nggih, leres. Mas suruh gondrongke sekarang rambutnya seperti apa sih? Boleh Nah, dibuka sebentar ini. itu Oh gitu ya Bapak, siap, Belangkonya siap, nanti siap. bisa Oh dipakai ngeten, lagi. nggih, nggih, nggih. Ini gondrongnya segini. Gitu ya. Ini kalau boleh agak nganu ya Pak, agak nganu nggih. Oh. Nah ini rambutnya segini. Persis juga ya sama Nggih. punya almarhum Iya. ya. Lebih panjang almarhum Bapak. Lebih panjang. Kalau mungkin lebih panjang sekitar 5 cm, 10 Ya, cm. ya, nggih. ya. Cuman ini perjuangan. Karena pada saat itu menggondrongkan rambut ini ya kurang lebih 4 tahun, Pak. 4 tahun. Dia dulu masih kriwis-kriwis, saya belum. Oh, ini belum gondrong. Belum, kalau ini tahun rambutnya pertama masih ya. kriwis Iya, ya. iya, Dulu iya. kalau orang kalau bilang era-era 90-an kan Mandarin itu loh, Pak ya. Iya. Model-model kayak model aktor-aktor apa Chinese ya kan Chinese, gitu. ya, Mandarin, Tapi begitu digondrongkan gitu ya udah nek gondrongnya rambutnya piye ya, Bu? Ya diikat ngono. Nek rak ya ngagem blangkon kan Blangkon. gitu. Iya, iya. Saya lebih ganteng pakai blangkon apa pakai anu, Pak? Pokoknya dua-duanya kayak Mas Didi Kempot. Oh gitu. Sendika Sementara Dawud. ditaruh dulu belangkonya Siap, ya. siap. Nggih, Bapak. Nggih. Jadi Nggih, matur suwun. memang benar-benar gimana ya? Saya pernah ketemu beliau Nggih. 2 kali langsung, Nggih. dia pernah ketemu di jalan. Nggih. Saya makan, terus beliau tahu dibayari Mas. Oh, ngaten. Itu di Salatiga itu ingat banget. Terus ketemu Nggih. beliau di Solo juga itu ya seperti Iya. panjenengan ini Nggih, memang. nggih, nggih, nggih. Ternyata Iya. ya Allah itulah Iya. keajaibannya namanya kalau Leres. Tuhan berkehendak. Amin, Mas Bapak. jadi tidak lebih tidak kurang melestarikan ya. Leres, istilahnya, leres ya. melestarikan dan selain dengan karya-karya sendiri ya, Ya, Bapak ya. ya. Oh ada juga. Ada. Saya ada sekitar yang sudah publis sekitar 9 Bapak. 9 lagu. Ya, yang terbaru itu Seliramu sama apa namanya? Seliramu siapa? Mangkusiden. Mangkusinden. Ya, Ya, Seliramu sama Mangkusinden dari apa namanya? Ada ngapurane apa itu ya? Iya, Ngapuranen itu saya dengan istri. Oh, Ngapuranen. Tapi kalau Mangkusinden sama Seliramu itu karya dari Om Anton Obama Oh. yang menciptakan lagu Sayang Opo Kue Krungu. Nah, itu dengan apa namanya berkaitan dengan publis. Boleh kalau ya. mau dicoba lagunya yang Mas Bam sendiri? Yang saya, Pak. Rapnya Ya. deh, boleh. Yang lagu apa, Pak? Yang Monggo. Yang kalau yang lagi ngetren judulnya Vespa Biru. Jadi boleh, berkaitan boleh, ya. boleh. Oke, siap. Vespa biru dadi tumpanganku nalika asma randana kumarang sliramu. Vespa biru, Vespa sing aku duwe, muter-muter boyo lali karo kowe, yen menggo tikungan meski kudu ngawe-awe, mergo Vespa biruku kuwi mati akine. Vespa biru Ya, ya, itu ya. adalah suatu perjuangan, Pak. Oh, Dulu ya, dengan ya. anak saya, dulu kami karena menjadi kontraktor, Bapak. Jadi kontrak rumah Oh. kemana-mana. Kami sampai sekarang ini walaupun masih sudah punya rumah sendiri, Ya, ya. kita udah kontrak lebih dari 20 kali, Pak. Karena itulah perjalanan kami, karena kami 20 berdagang. kali pindah-pindah Ji. rumah ya. Dan sampai saya putranya udah 3, Ya. kita pindah rumah walaupun sudah punya rumah sendiri. Saya di Kemiri, Pak, di Oh, iya. perumahan dalam Kemiri, Ya, ya. nomor 27 ya. Di situ saya sudah punya rumah, tapi karena kami dagang, Mbak ya, bisnis berkaitan dengan farmasi Oke. yang ada di Boyolali dan beberapa tempat. Dan kebetulan saya juga kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Boyolali, sarjana hukum, Pak. Alhamdulillah. Udah selesai, Mas? Sudah, Pak. Udah selesai. Dengan alhamdulillah nilainya kumlot. Wah. Paling tua sendiri, Pak. Paling senior ya. Iya, dan Jadi jadinya kempot kuliah gitu ceritanya ya. iya, nah ini menjadi sebuah peningkatan, Bapak. Mungkin faktor edukasi, terus ibaratnya ada biaya kan bilang kurang ireng, wajahmu kurang ireng. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilihat di foto ya. Saya waktu di dengan Glenka Manopo di acara Shopee 1212 itu nyanyi pamer bojo, Bapak. Glenka sama Amanda Manopo ya. Glenka sama Amanda Manopo. Di situ saya sudah di make up hitam, Pak. Sudah make up hitam semua, tapi tetap tidak bisa hitam. Nyanyi pamer bojo dengan durasi 3,30 3 menit 30 detik ya. Itu take-nya 80 kali. Bener. Itu
sebelahnya itu Amanda Manopo sama Glenn KC Sara, itu kulitnya nggak bisa hitam, Pak. Nggak bisa hitam. Jadi maunya dibikin mirip-mirip wajahnya Iya, beliau sampai ya, saya sang dikerutkan maestro ya. begini nggak bisa. Nanti kalau pas habis itu saya ke Pareng nanti tunjukkan fotonya, tidak bisa hitam. Ternyata wah ini Didi Kempot milenial, ada peningkatan. Jadi lebih muda dan nambani kangen poros derek, lebih putih dan yang pasti pendidikan juga harus lebih tinggi karena apa? Penggemar Mas Didi Kempot ternyata kalangannya milenial sampai Gen Z semua menyukai. Betul. Jadi mengikuti dinamisme jalan sekarang ya, jalan hidup sekarang ya, Pak. Jadi maksudnya pengen dirias yang wajahnya mirip beliau Pak. karena panjenengan agak lebih putih dikit lah ya. Leres, Bapak. Jadi mau dibikin hitam tapi ternyata tetap Nggak nggak bisa. Ya. nggak bisa. Didi Sampai Kempot tetap seorang Didi Kempot. leres Yang nggak bisa. itu sampai tim kreatifnya namanya Pak Rudi apa Pak Agus ya saat itu juga Mas coba dikerutkan gini, Pak Agung dikerutkan gitu tetap nggak bisa, Bapak. Nggak bisa. Saya sampai itu kok ada pemain gitarnya namanya Mas Gun, Mas gitar lari Jawi. Kan waktu perform di beberapa tempat kan saya kan tetap dilibatkan, Bapak. Tribut Mas Didi Kempot di beberapa tempat itu. Saya bilang, kurang gosong, Mas. Pokoknya melayu-melayu sih apa macul yang sana. Aduh, padahal perawatan di sana lebih mahal. Jadi poros derek ini tanpa harus mengurangi rasa hormat, kondisi saya seperti ini, Pak. Mungkin tembemnya katanya lebih tembem, besok saya kuruskan bisa. Tapi kalau menghitamkan jangan, Pak. Betul. Nanti nggak laku nanti, Pak. Tapi berkah, ini berkah. Iya. Saking Mas Didi Kempot berkah pertemu pertama dan terakhir beliau luar biasa. Jadi setelah 2019 itu 5 tahun kemudian beliau pergi meninggalkan kita semuanya. Leres, Pak. Jadi tidak sempat main sepanggung sama beliau. Belum. Jadi sepanggung itu pertama dan terakhir saya nyuwun foto itu, Pak. Itu ya, pertama kali ketemu itu aja ya. Dan kebetulan ada beberapa akun YouTube yang dari Boyolali, itu ada akun dari DPRD nyoteng saya full lagu Banyulangit. Jadi saya di belakang nyoteng, saya di syuting Mas Didi Kempot nyanyi, saya di belakangnya. Oke. Ada, Pak. Nanti saya aturi linknya, Pak. Saya aturi linknya. Pertama kali pertemuan dengan maestro ya. Dan saya, iki lagu nih kok bingung kok, semua euforia ya, ribuan penonton ya, Pak ya. Namanya maestro ya. Kayak denger lagu ini yang saya ngapal yang Banyulangit, apa nama stasiun balapan sama Cidro, Banyulangit saya belum, Pak. Sekarang jadi favorit. Oke. Mas Didi kan kurang lebih selama hidupnya itu berkarya lagu-lagunya kalau nggak salah yang saya baca itu 600 sampai 800. Leres kurang lebih 600 sampai 800. Mas Bambang Surono yang bisa dihafal berapa sampai sekarang? Kalau lagu-lagu Mas Didi Kempot yang bisa saya hafal kurang lebih sekitar 15 yang hits, Bapak. Yang hits aja, 15. Ya. Karena kalau saya menghafal lagu Mas Didi Kempot semuanya, itu kadang ya, Bapak. Saya nyanyi contoh kata ke Taman Asmoro ya. Nyanyi Westa lali itu. Nyanyi itu nanti pada saat hari lain nyanyi itu sudah berubah suara, Pak. Kadang jadi tidak apal, blank ya. Dan itu juga dialami oleh beliaunya pada saat live. Padahal lagunya sendiri. Apalagi saya, Pak. Karena lagu Cidro sama lagu-lagu yang lain itu tidak hanya sebatas lagu, ada rohnya di situ, Pak. Benar. Dan saya memaklumi, beliau kan jam terbangnya tinggi, sangat lelah, terus menghibur itu kan belum tentu beliau itu dengan kondisi fit ya. Kita tuh sebagai seorang entertainment kan nyanyi satu lagu sebenarnya tidak mungkin urutannya 1, 2, 3 besok 1, 2, 3 lagi kan tidak mungkin, Pak. Meleset. Yang ngarang lagu aja bisa blank juga di atas itu manusiawi sekali. Apalagi saya nyanyi aja F gitu kadang masih selingkuh, Pak. Saya itu tapi rezekinya, Pak. Orang tidak melihat salahnya. Euforianya. Mereka melihat, Pak D Kempot, Pak D Bams, Pak D Bambang itu. Ya ini berkahnya dari dipanggil Pak D Kempot juga ya. Pak D Kempot sampai ada yang contoh kata satpam ya di bank swasta di sini yang terbesar ya. Itu sampai suka Pak D, non saya padahal masih lebih sepuh. Masih muda saya. Pak D, sampun Mas. Namanya Mas Waluyo. Perasaannya bener-bener sang maestro ada di depan dia ya. Jadi kalau orang itu kalau ngendikan katanya kepanjingan ya. Kepanjingan itu istilahnya kayak dampingi. Apalagi kalau pas perform, Pak. Kalau pas perform itu kan
kadang kalau saya berdiri boleh ya Pak? Boleh. Kalau pas itu kan kadang gini. Yuk. Ke opo salah awakku iki. Lah, ini kan ada beberapa hal yang memang gesturnya tidak kita buat-buat Pak. Ya memang seperti itu, apalagi nyanyi ya. Yuk. Gitu. Suara angin sing ngeridu ati. Nah, gitu udah. Orang bilang gitu, iki wis ora Bambang. Ini kepanjingan. Pas di atas panggung. Iya Pak, di situ. Dan saya sendiri bawa gini, Mas, sing dikersake opo lah gitu. Karena ada di beberapa stasiun Pak. Ini yang ada stasiun yang belakangnya ada angka 7-nya. Di situ bilang reinkarnasi Didi Kempot ada sesuatu yang belum selesai di dunia ini. Ada maksud dan tujuan di mana harus diselesaikan oleh yang direinkarnasi. Selama 5 tahun ini saya bertanya, apa yang dikersake ya Mas? Duit aku diparingi dari sing nanggap aku ya dari panjenengan loh Mas. Dari pihak saya harus sowan, saya sowan. Memang tidak semua pihak bisa welcome menerima saya Pak. Mungkin menganggap saya mungkin kurang berkenan sih. Tapi tidak apa-apa, wong namanya orang hidup itu melakukan hal yang positif dan negatif.